Persoalan regulasi program jaminan kesehatan nasional, sistem jaminan sosial nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal SJSN, sistem jaminan nasional, kita tidak lepas dari badan penyelenggaranya yang menyelenggarakan jaminan ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, menyangkut program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Sedangkan satu lagi BPJS Kesehatan yang menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Semangat Undang-Undang SJSN adalah keberpihakan semua stakeholder pada kepentingan peserta. Karena mereka itu yang membutuhkan pelayanan dalam posisi yang tidak berdaya. Umumnya peserta itu posisinya tidak berdaya, tidak seimbang dengan posisi penyelenggara. Ya, sehingga ada kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang, kewajiban mereka melindungi peserta ini sebagai pihak yang tidak berdaya dalam menghadapi berbagai hal yang menyangkut kebutuhan sosial security-nya. Keberpihakan penyelenggara harus mengedepankan rasa kemanusiaan. Jadi kata kuncinya yang utama dan pertama adalah kemanusiaan. Utamakan kemanfaatan. Apa manfaatnya bagi peserta? Dan rasa keadilan bagi mereka yang berurusan dengan pelayanan kesehatan atau pelayanan jaminan sosial lainnya. Jadi harus membangun rasa keadilan, kemanusiaan, kemanfaatan, dan keadilan. Apalagi harus ada kesungguhan, kejujuran, empati, dan tidak berpikir bisnis as usual. Ya, ini menjadi penting ya, karena ini menyangkut manusia yang memerlukan perlindungan sosial. Tidak boleh ada kepentingan bisnis, karena ini nirlaba, bukan private sektor, tapi adalah kepentingan sosial dan kepentingan pribadi yang merugikan pasien. Jadi harus dicegah munculnya kepentingan pribadi yang kadang mengambil untung sehingga merugikan pasien. Maka disebut dia dengan nirlaba. Keterbukaan informasi untuk mencegah potensi fraud dan moral hazard di mana di semua tingkat manajemen, pelayanan, dan pengelolaan peserta. Jadi fraud dan moral hazard ini hari ini sesuatu yang sering kita dengar dan terjadi di fasilitas-fasilitas pelayanan, baik fasilitas primer maupun sekunder. Nah, kalau kita lihat dari sisi regulasinya, ya, secara keseluruhan sudah lengkap, sudah komprehensif, sudah lengkap lah ini. Ya, mulai dari undang-undangnya, aturan pelaksanaannya, ya, sampai pedoman-pedoman, ya, sehingga dapat dilaksanakan itu sudah lengkap. Ya. Dan sudah menjadi instrumen implementasi dari penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Kalau dia JKN, demikian juga kalau dia BPJS Ketenagakerjaan sama. Tetapi ada regulasi yang pada awalnya sifatnya sementara dan ada komitmen untuk perbaikan, tetapi sampai saat ini belum tuntas. Pada awal diluncurkan program 1 Januari, maka ada aturan pelaksanaan yang sedikit menyimpang dari perintah undang-undang, tetapi waktu itu bisa dimaklumi karena di awal-awal dan agar program ini dapat diluncurkan dengan catatan akan diperbaiki dalam perjalanannya, tetapi jalan terus 14 tidak dirubah-rubah. Ya, misalnya tentunya adalah fasilitas rawat inap yang seharusnya kelas standar 14 123, kelas 123 tidak dirubah, padahal perintahnya kelas standar. Kemudian juga Paskes itu bekerja sama dengan perjanjian kerjasama sukarela. Nah, kebijakan pemerintah untuk yang milik pemerintah harus diwajibkan 14. Tidak lagi ada modelnya kerjasama secara sukarela. Kemudian juga sinkronisasi regulasi yang belum selesai. Ya, jadi pada saat pelaksanaan itu karena ada pengecualian, ya kocel terus sampai sekarang.
pengecualian jalan terus, ya, sehingga dia menjadi bias dalam pelaksanaan di lapangan. Apa saja undang-undang terkait dengan jaminan kesehatan nasional? Kalau kita bicara soal sistem jaminan kesehatan nasional, ada 3 sebetulnya undang-undang saling berinteraksi. Jadi kalau kita bicara tentang JKN, kita nggak bisa hanya melihat undang-undang SJSN saja. Kita nggak bisa melihat undang-undang BPJS saja. Kita harus melihat 3 undang-undang minimal. Undang-undang SJSN, undang-undang BPJS, dan undang-undang kesehatan. Karena menyangkut Paskes, itu induknya adalah kepada undang-undang kesehatan. Undang-undang SJSN tidak mengatur tentang teknik pelaksanaan fasilitas kesehatan yang diatur dalam undang-undang kesehatan. Itu jelas. Jadi apa itu kelas standar, itu yang dimaksud dalam undang-undang SJSN, itu tidak diatur karena itu menjadi domainnya undang-undang kesehatan, domainnya Kementerian Kesehatan, maka tidak diatur. Ya, Kementerian Kesehatan harus mengaturnya apa yang dimaksud dengan kelas standar. Ya, itu yang harus memang diselesaikan oleh kementerian terkait. Ya, demikian juga dengan undang-undang BPJS, ya, itu mengatur tentang penyelenggaraan BPJS oleh lembaga itu dan bagaimana interrelasinya dengan stakeholder yang terkait dan di mana posisi BPJS ini dalam undang-undang tersebut. Jelas dikatakan BPJS itu adalah badan hukum publik, sama dengan sebetulnya pemerintah daerah, sama dengan kementerian. Jadi artinya apa? BPJS itu merupakan mitra kerja antara kementerian dengan BPJS. Bukan BPJS itu di bawah koordinasi oleh kementerian. Buktinya apa? Buktinya diatur dalam undang-undang. Undang-undang BPJS, undang-undang SJSN tidak ada memerintahkan kepada satu menteri pun yang menyelenggarakan sistem ini. Perintah itu hanya ada pada DJSN dan BPJS. Itu clear. Ya, nah ini yang harus disadari oleh semua pihak tentang bagaimana posisi undang-undang, ya, BPJS ini dengan undang-undang yang lain. Poin penting dari undang-undang SJSN ini adalah pertama, prinsip Social Security sebagai landasan implementasinya. Landasan implementasi undang-undang SJSN adalah mengacu kepada prinsip perlindungan sosial. Itu jelas. Apa saja itu sudah diuraikan dalam berbagai skema-skema perlindungan sosial. Perlindungan sosial itu di dalam undang-undang ini apa saja sudah dibatasi. Ya, hanya 5 program. Di luar 5 program itu tidak menjadi urusan BPJS, itu menjadi urusan pemerintah. Misalnya social assistant. Social assistant juga kan bagian dari perlindungan sosial, tapi tidak diurus oleh BPJS, diurus oleh pemerintah, oleh kementerian terkait. Misalnya Kementerian Sosial memberikan bantuan sosial bentuk PKH, program PKH, bantuan pangan non tunai dan sebagainya. Itu bentuk bansos yang tidak masuk dalam skema Social Security yang dilaksanakan oleh BPJS sesuai dengan perintah undang-undang BPJS. Kelima program itu JKN, JKK, Jaminan Kesehatan Nasional, saya perpanjang saja lengkap, Jaminan Kecelakaan Kerja JKK, JKM Jaminan Kematian, JHT Jaminan Hari Tua, dan JP Jaminan Pensiun. Yang ketiga, undang-undang ini mengawal, menjamin, melindungi peserta untuk mendapatkan pelayanan jaminan sosialnya sesuai dengan haknya. Jadi sebetulnya ini tidak berlebihan. Undang-undang ini tidak berlebihan. Pemerintah, ya, mengatakan kepada pemerintah, undang negara ini memerintahkan ke pemerintah untuk, pemerintah, ya, berikan jaminan sosial dalam hal ini 5 program tadi, JKK, JKM, JHT, JKN, JP, ya, sesuai dengan haknya. Kalau haknya mendapatkan jaminan kesehatan rawat inap itu kelas standar, berikanlah kelas standar. Jangan
belah-belah lagi, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, didiskriminasikan lagi. Ini yang buat kacau dalam sistem berikutnya, dalam sistem keuangan, dalam sistem iuran. Jadi kacau semua. Karena tidak sesuai dengan perintah undang-undang dilaksanakan. Ya, kalau semua dilaksanakan dengan sistem satu kelas, soal hitungan-hitungan iuran juga akan lebih mudah. Tidak akan ada moral hazard di sini, akan dapat dihilangkan atau dikurangi. Ya, tidak ada diskriminatif. Ya. Hanya dia dibedakan antara orang miskin dan tidak miskin, itu aja. Penerima PBI atau tidak penerima PBI. Kewajiban negara untuk menjamin fakir miskin dan tidak mampu mendapat PBI itu merupakan tahap awal JKN untuk BPJS Kesehatan. Sebetulnya undang-undang mengatakan PBI ini kelima program peserta itu dapat PBI, tapi jika ekonomi memungkinkan, keuangan kita memungkinkan, untuk tahap awal hanya untuk jaminan kesehatan orang miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Tidak mengatur manajemen Paskes. Jadi BPJS itu tidak boleh mengatur manajemen Paskes, itu urusan Kementerian Kesehatan. Soal akreditasinya, ya standarisasinya, itu urusan Kementerian Kesehatan. Mau dilaksanakan enggak, itu tanggung jawab hukumnya adalah Kementerian Kesehatan. Yang penting BPJS itu membuat perjanjian kerjasama dengan Paskes yang memenuhi syarat. Apa yang memenuhi syarat? Yaitu yang sudah punya izin. Prinsipnya itu, kalau dia sudah punya izin sebagai Paskes primer atau sekunder, ya berarti sudah memenuhi syarat, lakukan kerjasama. Ya, jangan lagi BPJS melakukan seleksi segala macam, enggak. Ya, itu mempersulit. Ya. Jadi kalau ada izinnya baru nanti tinggal itu rasio cakupan pelayanannya. Nah, ke sana. Rasio cakupan pelayanannya, ya, bagaimana sebaiknya sesuai dengan jumlah peserta di suatu wilayah. Kalau masih sedikit jumlah paskesnya, paskes primernya misalnya, kalau dia ada satu puskesmas dengan 100.000 penduduk, masa itu aja dipertahankan, dipecah-pecah dong, didorong klinik-klinik swasta berkembang untuk dilakukan redistribusi peserta. Itulah rangka pemerataan pelayanan agar hak peserta sesuai dengan haknya diperoleh. Menjamin Paskes mendapatkan pembayaran atas pelayanan peserta JKN. Nah, dari sisi Paskes juga harus ada jaminan BPJS itu membayar. Ya. Sekarang menjadi persoalan karena bisa 3-6 bulan terlambat pembayaran. Ini kan menimbulkan persoalan keuangan di Paskes. Ini juga menjadi hal yang merumitkan persoalan. Ya. Kemudian berikutnya, menjamin peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan haknya. Tadi sudah saya singgung, berupa pelayanan kesehatan dasar, indikasi medis, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi semua indikasi medis silakan, nggak boleh lagi dibuat pembatasan. Oh, penyakit-penyakit katastrofik tidak boleh, yang gagal ginjal nggak boleh, harus mandiri. Wah, itu melanggar undang-undang. Memang undang-undang BPJS ini luar biasa. Semua penyakit ditanggung, ya, sepanjang berindikasi medis, kecuali tidak berindikasi medis. Ya, itu tidak ditanggung. Tapi jika dia berindikasi medis mulai dengan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif menjadi tanggung jawab ya, BPJS. Dengan catatan kepada mereka menjadi peserta. Syarat peserta membayar iuran. Jadi kalau dia tidak membayar iuran, dia menuntut haknya ya nggak bisa. Ya, nah, itulah tarik menarik di masyarakat terjadi. Ya, terjadi dia menunggak ya berapa lama, lalu dia sakit. Menuntut haknya jadi ribut. Harus ada perjanjian kerjasama dengan Paskes dan bersifat sukarela. Nah, ada kebijakan lagi, pemerintah memerintahkan semua Paskes pemerintah harus kerjasama. Jelek atau buruknya Paskes pemerintah itu harus kerjasama. Nah, karena Paskes pemerintah ini dalam perjalanannya dia tahu bahwasanya dia dilindungi, ya, jelek pun pelayanannya dia harus ikut kerjasama, maka dia tidak menjaga mutu pelayanan. Itu yang terjadi. Sehingga banyak rumah sakit pemerintah ya di daerah itu yang peserta BPJS-nya itu sedikit dibandingkan dengan rumah sakit swasta di sekitarnya. Kenapa? Karena banyak dokter-dokter yang
bertugas di rumah sakit pemerintah itu berpraktek di swasta, dan swasta itu memberikan pelayanan lebih baik. Ya, akibatnya rumah sakit pemerintah ini lebih sedikit peserta BPJS-nya ya dibandingkan dengan swasta. Ini jadi persoalan. Ya. Karena apa? Karena mutu pelayannya kurang. Ya, karena dia menganggap kan sudah menjadi kewajiban. Ya. Tapi kalau dibuat aturan ya, sesuai dengan aturan yang ada, karena sukarela harus dibangun ya. Jika memenuhi syarat dan ada komitmen yang sama, ya, Anda melakukan apa, Anda dapat apa, ya, secara fair, sesuai dengan kompetensi, ya, ke depan secara bertahap, kecuali di remote area yang memerlukan intervensi pemerintah, saya pikir akan terjadi kompetisi yang sehat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Mengedepankan peran asosiasi Paskes untuk hitungan kontrol tarif pelayanan pada level wilayah. Nah, ini yang belum maksimal berjalan. Ya. Asosiasi Paskes, ya, itu harus melakukan kontrol. Ya. Apakah tarif pelayanan itu berjalan sesuai dengan level wilayah, dihitung benar dengan kebutuhan wilayah, ya, sehingga rumah sakit itu bisa secara ekonomi dapat melakukan tugasnya dengan baik. Itu asosiasi punya peran itu, ya, yang melakukan negosiasi ya dengan pemerintah ya maupun dengan BPJS. Potensi moral hazard urun biaya diatur dalam peraturan presiden. Ya, jadi itu jelas ya. Potensi moral hazard yang menyangkut urun biaya ya itu diatur dalam peraturan presiden, bukan peraturan di bawah presiden. BPJS Kesehatan memberikan kompensasi bagi wilayah remote area. Ini yang belum terlaksana secara maksimal. Di daerah-daerah terpencil yang dimana di situ kalau pelayanan kesehatan tidak lengkap, tidak tercapai, ya, dan dia ada peserta di situ, BPJS Kesehatan itu harus ikut terlibat, memberikan jaminan mendapatkan pelayanan, bisa membawa dan mengirim tim medis ke lokasi itu, atau bisa dia di pick up, dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pelayanan. Itu BPJS harus punya program itu. Itu diperintahkan oleh undang-undang. Kemudian berikutnya, rawat inap kita harus kelas standar. Apa kelas standar itu? Tentu single class, namanya kelas standar. Bukan triple class, kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak ada. Single class, nama single classnya kelas standar. Tagihan Paskes dalam 15 hari harus dibayar sejak berkas diterima. Ya. Nah, jika tidak ada penalti yang dipikul oleh BPJS. Ini yang terjadi, buru-buru 15 hari, sekarang 3 bulan, 6 bulan. Akibatnya BPJS juga kedodoran, sekarang harus membayar juga denda kepada Paskes. Ya. Fornas dan harga obat tertinggi ya, dan bahan medis habis pakai ditetapkan dengan regulasi. Jadi memang Fornas itu dipentingkan, dan harga tertinggi ya itu plafon tertinggi itu terhadap obat dan bahan medis habis pakai harus diatur oleh pemerintah dengan regulasi. Jadi harga tertingginya yang dikontrol ya. Tidak boleh satu daerah itu melampaui harga secara nasional yang sudah ditetapkan terhadap harga obat ya. Iuran dievaluasi secara berkala ya, 2 tahun sekali dievaluasi. Kita dalam perjalanan 5 tahun 6 tahun ini ya itu ada yang melampaui 2 tahun, baru udah 4 tahun tidak naik, baru sekarang dilakukan evaluasi naik iuran, sehingga akibatnya lonjakannya menjadi lebih tajam karena sudah lama tidak dievaluasi. Jenis pelayanan yang tidak dijamin diatur dalam regulasi, harus dicantumkan ya apa yang tidak dijamin ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana BPJS Kesehatan ini tingkat efektif dan efisiensi JKN-nya. Ya. Dilihat dari sistem pelayanan kesehatan, dari sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan. Jadi sistem servicesnya sendiri secara keseluruhan, ya. Kemudian sistem kendali mutu pelayanan yang dilakukan dan pembayarannya, ya.
Jadi sistem kendali mutu dan pelayanan kesehatan itu diatur dalam undang-undang. Sehingga dengan demikian diharapkan JKN itu efektif dan efisien. Dikendalikan mutu pelayanannya untuk agar sistem pembayarannya juga terkendali. Ya. Kalau mutunya itu rendah, kemudian pembayarannya maksimum, ini kan tidak seimbang. Seharusnya mutunya terjaga, kemudian juga hitungan keekonomian pembayarannya juga sinkron. Tidak boleh juga dengan standar mutu yang biasa, tapi over pembayaran. Itu juga menimbulkan moral hazard. Jadi harus ada keseimbangan yang dalam sistem kesehatan itu disebut dengan kendali biaya, kendalikan biayanya dan juga kendalikan mutunya. Apa saja regulasi derivasi dari JKN ini? Untuk JKN diatur dalam peraturan presiden. Hampir semua derivasi regulasi JKN itu dalam bentuk peraturan presiden. Hampir semua, ya 90% lebih peraturan presiden. Kecuali, nah ini saya bisa bedah ini, kecuali hanya untuk PBI yang diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengatakan kementerian yang menyelenggarakan daftar PBI ini, yang membuat verifikasi polisi PBI ini adalah Kementerian Sosial. Itu diatur dalam PP tentang PBI namanya. Kemudian tentang formularium nasional, tentang daftar obat yang masuk dalam sistem JKN, dan harga obat yang tertinggi dan bahan medis habis pakai diatur dalam Permenkes. Itu saja, ya, itu saja sebetulnya, ya, yang diatur, ya. Di dalam regulasi JKN ini, derivasinya itu. Jadi semuanya dalam bentuk peraturan presiden, ya, yang dirangkum dalam satu Perpres sebut dengan Perpres JKN. Jadi dalam Perpres JKN itu mengatur tentang besarnya iuran, mengatur tentang kelas standar pelayanan, mengatur tentang hak peserta, mengatur tentang sistem rujukannya, ya, itu tahapan-tahapan yang dilakukan, itu kan, kemudian siapa saja yang berhak menjadi peserta, kemudian lingkup pelayanan, itu semua diatur dalam Perpres. Tidak boleh ada aturan di bawah itu lagi mengatur. Ya, itu penting. Supaya kita paham. Ya, jangan kemudian setelah Perpres ada lata-lata lagi diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Menjadi tidak maksimal itu Perpres. Ya, jadi semua persoalan itu seharusnya selesai di peraturan presiden. Itu sebetulnya semangatnya, supaya tidak terlalu jauh jenjangnya, tidak bertingkat lagi. Harus diselesaikan dalam peraturan presiden. Hanya kecuali yang berkaitan dengan tadi saya katakan, yang berkaitan dengan PBI, dengan peraturan pemerintah, dan juga berkaitan dengan formularium nasional, harga obat tertinggi dan bahan medis habis pakai diatur dalam peraturan perundangan. Disebut di situ peraturan perundang-undangan, dalam ini tentu adalah peraturan Menteri Kesehatan. Nah, sekarang apa poin penting dari Undang-Undang BPJS ini? Perintah Undang-Undang ISN pasal 5 ayat 1 mengatakan ada dua organ, dewas dan direksi pada level yang sama. Mereka mitra dalam kotak yang sama. Dewas mengawasi kinerja direksi, direksi menyelenggarakan JKN. Apalagi tugasnya? Menarik iuran, termasuk yang menunggak dan mendaftarkan peserta. Jadi perbedaan Askes dengan BPJS Kesehatan, dulu Askes nggak pernah menarik iuran karena iurannya langsung diberikan oleh pemerintah. Dia terima saja uang, dia lakukan pelayanan. Sekarang tugasnya BPJS kau tarik iuran. Kau tarik itu baik mandiri formal, ya, pekerja formal maupun informal, ya, semua jenis pekerja. PBI juga kamu tarik, minta ke pemerintah, ya. Kalau ada menunggak, tarik. Tugas kamu itu menarik uang dari yang menunggak dan mendaftarkan peserta itu. Menjamin peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai haknya. Jadi yang menjamin peserta itu mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan haknya, itu BPJS.
Jadi kalau ada peserta yang tidak dilayani oleh Paskes, yang maju ke depan itu BPJS. Bukan pasien itu diocok-ocok disuruh ke depan menyelesaikan, nggak boleh. Seharusnya BPJS, petugas-petugas lapangan itu dia ke depan melindungi kepentingan peserta. Jangan uang iurannya saja yang mau diambil, tetapi yang berkaitan dengan hak dia untuk mendapat pelayanan kesehatan itu terabaikan. Oh, ini yang paling berat. Ya. Dan dua-dua ini berat, menarik iuran juga berat. Kemudian juga melindungi peserta untuk mendapatkan hak pelayanannya juga tidak gampang. Ya, oleh karena itu BPJS Kesehatan saat sekarang ini bekerja sangat keteteran menghadapi persoalan-persoalan pelayanan di lapangan. Membuat perjanjian kerjasama dengan Paskes. Jadi kerjasama itu diatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jika masing-masing pihak melanggar perjanjian, dia dapat memutuskan kerjasama. Jadi yang memutuskan itu bisa dari pihak Paskes, bisa dari pihak BPJS. Membayar klaim Paskes. Nah, itu tadi 15 hari lewat ada penalti. Itu diatur dalam regulasinya. Menyiapkan cadangan teknis. Ini penting. Ya, 5-10% dari alokasi keseluruhan dalam setahun itu harus dihitung cadangan teknisnya. Ya, itu untuk mencegah situasi jika mengalami kesulitan likuiditas ya dalam pemberian pelayanan kesehatan atau pelayanan keuangan kepada Paskes. Memberikan nomor register peserta, single identity number yang sifatnya seumur hidup, dan ini diintegrasikan sekarang ini dengan NIK. Itu sudah bagus ya, jadi supaya tidak double register ya, dia diintegrasikan dengan sistem registrasi kependudukan. Dapat memutuskan perjanjian kerjasama dengan Paskes jika ada ingkar janji. Tadi sudah kita singgung, tidak boleh terlibat dalam domain Paskes. Jadi dia nggak boleh cawe-cawe urusan Paskes, itu urusan Kementerian Kesehatan. Berkolaborasi dengan asosiasi Paskes untuk kesepakatan tarif pelayanan setiap wilayah. Jadi tarif pelayanan itu harus diatur setiap wilayah. Ini yang benar. Walaupun dalam pelaksanaan itu tidak mudah. Orang mengacu kepada standar nasional saja, dibagi atau 6 regional itu dipakai, seharusnya bisa dibedah lagi, diuraikan lagi per provinsi, karena disparitasnya begitu lebar antar provinsi, dan di dalam provinsi itu saja, di antara kabupaten juga ada disparitas tarif. Menyediakan kompensasi untuk daerah tidak terjangkau, itu harus dirumuskan kompensasi tarifnya. Kemudian prinsip bottom up bukan top down. Nah, sekarang yang ingin saya garis bawahi, bagaimana kondisi existing kita. Kondisi existing kita dari sisi regulasi secara keseluruhan sudah lengkap dan sudah menjadi instrumen implementasi JKN. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, ya, instrumen substansi kebijakan sudah lengkap. Ya, sekarang tinggal bagaimana implementasinya. Nah, disinilah gesekan-gesekan itu, irisan-irisan itu begitu luar biasa di dalam implementasinya. Di sini dikatakan, ya, di dalam regulasi yang pada awalnya sifatnya sementara dan ada komitmen untuk perbaikan, tetapi sampai saat ini belum tuntas. Tadi sudah kita singgung. Tetap dalam keadaan sifatnya darurat aja. Ya, perlu bisa diperbaiki. Sinkronisasi regulasi ya belum selesai. Ya, masih banyak yang bolong-bolong, banyak juga yang tidak sinkron, yang harusnya bisa disinkronkan tapi belum selesai, belum optimal dilaksanakan. Ya. Masih belum berjalannya ya, menempatkan peran asosiasi Paskes dalam bernegosiasi dengan BPJS dan pemerintah daerah. Dia banyak hanya sebagai simbol aja. Ada asosiasi, tapi eksistensinya, powernya itu sangat lemah di daerah. Ya, untuk sebagai fasilitator dalam bernegosiasi antara BPJS dan pemerintah daerah. Kepres kapitasi yang tidak berjalan dengan benar, ya, karena lebih kuat Perda daripada Kepres dalam pelaksanaan kapitasi di daerah. Posisi puskesmas sebagai FKTP yang perlu dievaluasi ulang.
Karena kita menemukan di lapangan banyak puskesmas mengabaikan peran dia sebagai UKM karena melakukan upaya kesehatan perorangan yang melayani kebutuhan pelayanan kuratif bagi peserta BPJS. Regionalisasi paket INASIBGIS yang hanya dibagi 6 wilayah harus diperbaiki dan dirubah per provinsi untuk redistribusi unit kos INASIBGIS. Ini sampai sekarang juga belum ada perbaikan. Kelas perawatan yang dibagi kelas 3, 2, dan 1 yang seharusnya hanya satu kelas standar saja. Sampai sekarang juga belum diperbaiki. Tipologi rumah sakit untuk JKN ya disarankan tidak terlalu banyak tipenya ya, kalau bisa hanya mempunyai 3 tipe saja ya. Jadi tipe D itu diintegrasikan dalam tipe C sehingga lebih komprehensif pelayanannya. Kalau tipe D itu juga pelayanannya bersama puskesmas itu juga ternyata juga tidak maksimal memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. Regulasi terkait obat JKN dengan e-katalog dan e-program ya, belum sesuai dengan Undang-Undang JSN. Masih ada bias di sini. Pelayanan obat non INASIBGIS masih menjadi ya masih terjadi, masih ada, perlu dicabut karena tidak ada diatur dalam undang-undang dan berpotensi terjadi moral hazard. Ya, ini untuk pada awal-awal itu bisa ada apotek-apotek yang melakukan pelayanan obat yang di luar non INASIBGIS yang langsung dibayar oleh BPJS yang itu sebetulnya tidak boleh terjadi. Ya, waktu itu disepakati karena itu sifatnya temporary. Kurangnya perhatian terhadap pelayanan emergensi termasuk PICU dan NICU. Ini terjadi ya, sehingga kita menemukan kasus Deborah waktu itu di Bekasi yang berkaitan dengan tidak adanya NICU dan PICU di situ. Evaluasi penyesuaian besaran iuran setiap 2 tahun yang tidak laksanakan dan baru 3-4 tahun berikutnya dilaksanakan. Regulasi kementerian yang terlalu over sehingga membatasi ruang gerak BPJS Kesehatan. Jadi banyak peraturan menteri itu yang melampaui wewenangnya mengunci BPJS yang itu tidak ada diperintahkan dalam undang-undang BPJS. Itu yang saya singgung di awal tadi. Regulasi BPJS Kesehatan yang mempersulit peserta untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan haknya. Jadi dibuatlah aturan-aturan di BPJS sehingga mempersulit. Ini implementasi lapangan ditemukan ya dengan pembatasan setelah melahirkan itu sekian hari segala macam yang seharusnya bisa disederhanakan malah dibuat sehingga seolah ini akan mempersulit mereka untuk melakukan pendaftaran dengan catatan agar ini tentu dari sisi BPJS itu menekan klaim, tapi ada hak peserta yang terabaikan. Terjadinya ketidakseimbangan antara hak yang harus didapat peserta dengan kewajiban yang harus dipenuhi, memerlukan terobosan regulasi pada level di bawah undang-undang. Kurangnya peran pengawasan internal terhadap kepatuhan petugas atas SOP yang sudah ditetapkan. Nah, inilah beberapa hal yang saya lihat yang berkaitan dengan regulasi yang memang memerlukan waktu, effort, tenaga, dan pemikiran semua pihak untuk kita selesaikan secara bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.